Halo Scorpio, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang bersiaplah, kamu akan tersenyum dan meneteskan air mata karena peristiwa besar ini. Seperti apakah itu, kita akan coba cek. Tapi ingat, buat Scorpio, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Scorpio, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Scorpio semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita kasih kartunya. Cek untuk energi kamu di sini, apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini ada count your blessing. Nah, sepertinya kamu sudah pernah ya membuat banyak harapan atau banyak impian, doa-doa kamu yang selama ini masih belum terkabulkan ya. Tetapi aku ngelihat bisa jadi kamu akan mulai tersenyum dan bahkan meneteskan air mata kebahagiaan. Karena apa? Satu persatu harapan kamu itu mulai terwujud. Aku melihat kamu akan berterima kasih, thank you universe. Kamu berterima kasih kepada alam semesta, kepada malaikat ya, untuk harapan-harapan kamu yang kamu pernah buat selama hidup kamu. Ya, salah satunya bisa jadi kamu akan mulai mendapatkan keajaiban, kamu mulai akan mendapatkan keberkahan, kamu mulai akan mendapatkan keberuntungan di sini. Ya, mungkin dari apa yang sudah kamu lakukan selama ini, mungkin kamu sudah ikhlas menerima semua kenyataan, di mana kamu mungkin pernah mengalami keterpurukan di dalam percintaan kah, atau mungkin di dalam finansial, di mana kamu kehilangan pekerjaan, kamu kehilangan segalanya, atau bisa jadi kamu kehilangan orang yang kamu cintai. Nah, di situ kamu berharap sekali ada kebahagiaan kembali yang akan kamu dapatkan. Karena pastikan kita di saat kita memiliki sesuatu yang kita sayangi, kita cintai, terus hilang dari tangan kita, hilang dari genggaman kita, pasti kita ngerasakan sedih, pasti kita ngerasakan kehilangan. Tapi itulah perjalanan hidup yang memang harus kita lewati. Takdir terkadang membuat kita bersedih, namun kita harus berpikir positif. Skenario yang Tuhan berikan kepada kita pasti tujuannya untuk membuat kita bahagia ke depannya. Asal kita benar-benar bijak dalam menyikapi ini semua. Jadi jangan mohon maaf ya. Jadi jangan pernah menyangkal, jangan pernah menyalahkan. Ya, berdamailah kita dengan diri kita. Terimalah semua kenyataan ini. Aku yakin kita semua akan merasakan hikmah ataupun berkah yang luar biasa nantinya. Ya. Karena aku juga melihat beberapa dari kamu di saat mungkin kamu kehilangan, di saat mungkin kamu ngerasa hidup kamu itu begitu sengsara atau menderita. Sekarang kamu mulai tahu, mulai sadar untuk fokus kepada masa depan, untuk fokus kepada masa kini yang harus kamu lakukan. Ya. Nah, dan kamu tidak akan fokus lagi kepada masa lalu. Kamu tidak akan lagi fokus kepada permasalahan itu. Ya, sekarang fokus kamu bagaimana pemikiran kamu untuk bisa maju, berkembang, dan bertumbuh di sini. Kamu mulai fokus bagaimana caranya untuk action supaya mengembalikan kepercayaan orang-orang terhadap kamu. Mungkin kita namanya manusia pernah melakukan kesalahan. Ini suatu mungkin permasalahan atau peristiwa yang besar yang kamu pernah alami. Kamu melakukan sebuah kesalahan, terus efeknya mungkin kamu kehilangan pekerjaan, terus kamu kehilangan orang yang kamu cintai. Tetapi disitulah kamu mulai belajar. Ternyata ya, aku harus fokus, aku harus kuat,
aku harus bijak, ya. Dan akhirnya perubahan itu terjadi pada kamu. Kamu mulai menjadi orang yang positif. Kamu mulai menjadi orang yang benar-benar punya kualitas. Kamu sekarang mulai menunjukkan kepada orang-orang bahwasanya kamu layak gitu loh untuk diperhitungkan di sini. Kamu mulai mengembalikan kepercayaan orang-orang terhadap kamu, ya. Sehingga yang terjadi apa? Justru saat ini kamu semakin bersinar. Kamu semakin berkembang, kamu semakin bertumbuh. Apalagi dengan kekuatan kamu yang double yang kamu dapatkan di sini. Ya, terkadang kita itu bisa bangkit, bisa berhasil, bisa berubah. Itu karena keterpurukan, karena permasalahan yang kita hadapi. Makanya jangan kita sepelekan permasalahan yang kita hadapi itu, ataupun jangan kita abaikan gitu loh. Kita harus ambil sisi positifnya. Oh, ternyata Tuhan nih sayang sama aku. Aku diberikan cobaan ini agar aku kuat, agar aku tidak rapuh, agar aku semakin berkembang, agar aku mendapatkan kesempatan untuk menjadi lebih baik begitu. Ya, di sini kamu mulai fokus kepada apa yang kamu pikirkan, sehingga kamu punya tujuan. Ya, permasalahan besar itulah, peristiwa besar itulah yang mengantarkan kamu kepada suatu pertumbuhan yang saat ini kamu sedang rasakan. Kamu mungkin mulai mendapatkan kesempatan, kamu mungkin mulai mendapatkan banyak peluang. Apalagi di sini aku melihat ada express your creativity. Kamu akan menunjukkan siapa kamu sebenarnya di sini. Kamu akan menunjukkan kreativitas kamu, ide-ide cemerlang kamu, ya. Dan itu ternyata membuat banyak orang mengagumi kamu, membuat banyak orang mencari kamu. Bahkan orang-orang tadi tidak percaya sama kamu, itu mulai mencari kamu. Karena apa? Karena sesuatu hal yang berharga ada pada kamu. Ya mungkin juga membuat keuntungan bagi mereka nantinya yang bekerja sama dengan kamu. Itulah kamu. Saat ini kamu mungkin seperti mutiara yang di dalam lautan, selalu bersinar. Dan kamu akan selalu menunjukkan kualitas diri kamu. Oke? Kita bisa seperti ini. Ya, mungkin kita anggap ini adalah sebuah hayalan. Kita anggap ini adalah sebuah readingan. Tapi kita bisa mengejar impian kita. Dengan cara apa? Kita bertransformasi, introspeksi diri, menyadari mungkin kita pernah melakukan kesalahan, atau mungkin kita kurang ibadahnya, sehingga akhirnya kamu meningkatkan spiritualnya kamu, dan itu membawa keberkahan bagi hidup kamu ke depan. Seolah-olah kamu itu selalu dilindungi, mungkin dari hal-hal buruk, ya. Padahal tadinya mungkin ada nih orang yang ingin berbuat jahat kepada kamu, tiba-tiba nggak jadi, ya. Karena itu apa? Perlindungan Tuhan untuk kamu. Move your body. Kamu akan meninggalkan hal-hal buruk, ya, yang pernah terjadi di masa lalu. Kamu akan melupakan hal itu. Oke. Nah, jadi beberapa dari kamu benar-benar akan merasa percaya pada diri kamu, bahwasanya kamu bisa terbang setinggi-tingginya. Kamu tahu diri kamu akan menjadi apa nantinya, karena kamu juga tahu apa yang harus kamu lakukan, ya. Nah, ini juga connect with music. Dan kamu juga salah satu orang yang selalu terinspirasi atau selalu mengeluarkan ide-ide baru di saat mendengarkan musik. Kamu begitu sangat terkoneksi dengan musik. Dan musik ini adalah jiwa kamu, yang selalu membuat kamu tenang, damai, yang selalu membuat kamu menginspirasi gitu ya, hidup kamu sendiri, dan mengeluarkan ide-ide baru. Ya, dan kamu merasa thank you angel for inspiring me through music. Terima kasih malaikatku, Tuhanku, untuk inspirasi di mana aku selalu mendapatkan itu dari mendengarkan musik ini gitu loh. Oke. Nah, kita coba lihat dari kartu tarot. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek. Fokus kepada kartu ini, teman-temanku. Bayangkan apa yang terbaca tentang peristiwa besar yang kamu alami. Ada Seven of Swords. Nah, aku melihat kamu pernah seperti dibohongi. Kau pernah dibohongi, mungkin oleh orang-orang yang kamu percaya, oleh orang-orang yang kamu cintai. Di situ membuat sebuah harapan. Aku tidak ingin lagi nih disakiti oleh orang yang aku percayai. Ya, kalaupun aku harus lepas, ya lepaskanlah. Ternyata Tuhan berikan jalan. Mungkin di saat kamu dibohongi, dikhianati,
ataupun ditipu di sini, ya akhirnya kamu bisa ikhlas, kamu bisa legowo, kamu bisa memaafkan. Karena dengan begitu hidup kamu mulai mendapatkan banyak harapan-harapan, dan itu terwujud. Salah satunya ada Ten of Cup, kebahagiaan. Kamu mulai merasakan kebahagiaan dalam hidup kamu. Ya, kamu selalu membuat diri kamu itu begitu berharga saat ini. Kamu selalu memanfaatkan waktu yang ada. Kamu saat ini tidak akan membuang-buang waktu lagi. Karena itulah kebahagiaannya kamu. Dan aku juga ngerasakan di mana di saat kamu mungkin tadi sudah ditinggalkan atau meninggalkan, maka kebahagiaan ini benar-benar membuat kamu ngerasa apa ya, sosok ini datang kepada kamu yang membuat hidup kamu itu begitu berharga. Itu dia. Hadir ya seseorang ke dalam hidup kamu yang mungkin pengganti, yang menjadi pengganti dari orang yang sudah menyakiti kamu. Yang tadinya mungkin teman-teman toksik itu terlalu banyak ya, kamu mencoba untuk melepaskan satu persatu dan akhirnya bisa. Kamu sekarang punya kebebasan mungkin untuk mendapatkan kesempatan yang lebih baik lagi untuk menemukan teman yang terbaik atau orang-orang yang benar-benar satu circle dengan kamu. Ya, ternyata benar kamu bahagia di sini. Bisa jadi kamu menemukan pasangan, menemukan teman-teman, gitu ya. Oke? Ada Ace of Swords. Aku ngeliat di sini berapa dari kamu benar-benar menemukan suatu pemikiran yang membuat itu menjadi ide bagi kamu. Ya, karena semua ini seolah kayak dibentuk dari permasalahan yang kamu hadapi. Karena jika tidak ada permasalahan itu, kamu tidak akan pernah memikirkan bagaimana untuk bangkit, bagaimana untuk berkembang di sini. Dan semua penderitaan kamu akan berakhir di sini. Ada Connect of Pentacle. Nah, di saat kamu sudah benar-benar berubah menjadi seseorang yang bertransformasi ke arah yang lebih baik ya, kamu akan mulai selalu berhati-hati untuk menghadapi siapapun. Baik itu dalam pekerjaan, baik itu mungkin dalam cinta. Kamu akan lebih selektif di sini. Ya, akan lebih selektif. Karena kamu pernah kan terluka, pernah dibohongi, pernah kecewa. Makanya saat ini ya kamu mungkin akan tidak sembarangan lagi. Beberapa dari kamu mungkin banyak memilih untuk sendiri dulu. Karena sendiri itu akan lebih menyenangkan bagi aku. Membuat aku lebih fokus kepada apa yang aku pikirkan. Ya, ada Five of Cups. Kesempatan kamu menemukan perasaan yang begitu besar ini ada. Walaupun banyak cup-cup yang udah jatuh, ya, walaupun banyak orang-orang cinta-cinta kamu yang sudah kandas, tapi masih ada harapan kamu yang lebih besar lagi di sini. Dan ini akan bisa jadi nyata. Asal kamu bisa merubah pola pikir kamu, cara pandang kamu, ya, tidak ke sini lagi. Tetapi mulai kamu menoleh ke belakang, ya, menoleh kepada apa yang mungkin yang menanti kamu saat ini. Jadi ada harapan kamu untuk menemukan yang terbaik. Makanya di sini ada Ten of Cups. Kamu akan ngerasa bahagia karena menemukan suatu kebahagiaannya kamu. Ya, kita akan coba cek. Apalagi yang akan terbaca? Fokus kepada kartu ini, bayangkan. Oke. Ya. Ada di sini, aku melihat beberapa dari kamu pernah sih mengalami kekhawatiran, pernah mengalami ketakutan, tapi ketakutan itu akan kamu hilangkan. Karena semua itu akan membuat kamu menjadi apa ya? Di saat kamu sudah membuangkan rasa ketakutan, kamu akan ngerasa bahagia. Kadang kamu akan mulai lebih baik, gitu loh. Jadi kita perlu ya, jangan pernah ada rasa takut. Takut itu hanya kepada Tuhan, semesta alam. Ya, kepada manusia kita nggak boleh takut. Kepada apapun kita nggak boleh takut gitu ya. Yang boleh kita takutkan, yang harus memang kita takutkan hanyalah kepada Tuhan. Ya, jadi teman-temanku, aku ngelihat di sini beberapa dari kamu ya, jika kamu ingin mengambil keputusan, ya udah jangan takut. Jika itu menurut kamu benar, jika ini menurut kamu bisa membuat kamu makin bertumbuh, ya kenapa tidak, gitu loh. Oke? Di sini aku juga melihat di saat kamu terkoneksi dengan satu spirit gitu ya, I feel a sense of certainty, magnitude, and easy that I never know before. Nah, jadi kamu itu akan ngerasa diri kamu itu makin memiliki kekuatan yang tadinya kamu tidak merasakan, akhirnya ya saat ini kamu bisa ngerasakan. Itulah yang membuat kamu mungkin makin bersinar.
Nah, di sini aku juga melihat I let the universe catch up with my dream. Nah, kamu seperti merasa terbantu atau disupport ataupun diberi keajaiban oleh semesta alam di sini. Dan mimpi kamu itu seperti nyata. Ya, intinya Tuhan mewujudkan semua mimpi-mimpi kamu di sini. Di sini aku juga melihat I accept that good thing. Kamu akan bisa menerima segala sesuatu itu dengan baik. Arti kata ya super attractor. Kamu itu adalah seseorang yang benar-benar kuat di sini. Kamu bisa menerima semua kenyataan, permasalahan apapun yang kamu hadapi, kamu selalu bisa menerimanya dan bisa menyelesaikannya. Karena itu adalah sebuah pelajaran yang kamu bisa ambil dari situ. Dan itu akan membuat kamu jauh lebih baik ke depannya. Jadi banyak positifnya sekarang ini yang sudah kamu lakukan. Oke. Nah, teman-temanku, mungkin itu ya yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Oke, teman-temanku, sampai ketemu lagi. Dadah.